Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supartini dari kelas PAI 2G dengan NIM 121202024. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas atau meresume tugas ya dari landasan hukum pendidikan yang telah tadi kelompok 2 sampaikan, yaitu tentang landasan hukum pendidikan. Nah, mari kita bahas ya tentang apa sih yang dimaksud dengan landasan hukum pendidikan itu. Nah, jadi pengertian secara khusus ya, pengertian secara khusus pendidikan adalah usaha sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah melalui kegiatan atau bimbingan pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah untuk sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan di masa yang akan datang. Jadi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan peserta didik dalam belajar dan pembelajaran, baik itu dalam hal spiritual seperti keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan, serta berbakti kepada dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, landasan hukum pendidikan merupakan seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi panduan pokok dalam pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia. Peraturan yang satu dan yang lainnya seharusnya itu ya saling melengkapi. Tapi di dalam landasan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan bahwasannya seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan gitu ya. Dan apa sih landasan hukum pendidikan di Indonesia? Jadi landasan hukum di Indonesia yang paling tinggi atau yang tertinggi pemegang hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi semua peraturan perundang-undangan yang lain haruslah tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ini, karena Undang-Undang 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia. Landasan hukum sendiri dapat diartikan sebagai peraturan baku, sebagai tempat terpijak atau titik tolak di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, jadi para pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap atau bertindak positif untuk mensukseskan tujuan pendidikan tersebut, antara lain diantaranya yang pertama, 1. Memberikan dorongan kepada peserta didik atau warga untuk belajar terus-menerus. Nah, jadi contohnya kan warga tuh punya anak. Nah, jadi harus mendorong anaknya untuk supaya terus belajar semangat dan giat agar menjadi penerus atau menjadi generasi yang milenial. Contohnya berakhlak mulia, disiplin, berbakti kepada dirinya, kepada bangsa dan negara. Mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan ekonomi beban orang tuanya. Nah, jadi kan suka ada ya orang tuanya yang suka harusnya membantu gitu, nggak harus sekolah, harusnya membantu. Nah, jadi di sini tuh si anak tuh orang tuanya tuh harus menyuruh anak-anaknya untuk belajar, bukan untuk mencari kebutuhan ekonomi, karena kebutuhan ekonomi tersebut adalah tanggung jawab orang tua, bukan anaknya. Dan anaknya harus belajar dengan giat. Dan yang ketiga, membantu menyiapkan lingkungan belajar dan alat-alat di rumah untuk merangsang kemauan belajar anak. Nah, jadi seorang tua ini harus menyiapkan alat-alat belajar anak-anak supaya meningkatkan kemauan anak tersebut untuk mau belajar
dan meningkatkan semangat belajar anak-anak tersebut. Sekian pemaparan atau presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan atau banyak kekurangan karena saya dalam tahap proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.